Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Nurul Hidayah dengan NIM B1B1222068 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 5 dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baiklah, langsung saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di Pasal 1 Ayat 9 telah dijelaskan bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih. Kekayaan bersih yang dimaksud ini adalah penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah di Indonesia. Di Indonesia, pendapatan negara dirancang dan dikelola dalam rancangan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Baiklah, langsung saja ke sumber-sumber penerimaan negara, yaitu ada 3. Yang pertama pajak, yang kedua yang ketiga hibah. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pajak. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase, pajak penyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pajak sendiri diartikan sebagai suatu pungutan yang dikenakan pada barang, jasa, atau aset tertentu dengan nilai manfaat. Di Indonesia terdapat 2 pihak yang berwenang untuk melakukan pungutan pajak, yakni pemerintah pusat dan daerah. Di dalam ini, yang berwenang memungut pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan untuk pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah. Yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari objek non-pajak menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. PNBP adalah sumber pendapatan negara dari individu atau badan tertentu yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga yaitu hibah. Meskipun tergolong dalam penghasilan non-pajak, hibah terhitung sebagai penerimaan di luar PNBP. Oleh karena itu, hibah dilaksanakan dalam kelompok berbeda dan memiliki aturan tersendiri. Di Indonesia, hibah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2011. Dalam aturan tersebut, hibah diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, atau surat berharga dari dalam maupun luar negeri. Hibah bertujuan untuk mendukung program pembangunan nasional. Contoh alokasinya adalah pada pembangunan suatu daerah yang terkena bencana atau dalam keadaan genting. Materi yang kedua yaitu distribusi beban negara. Distribusi beban negara mengacu pada cara pemerintah mengalokasikan dan membagi tanggung jawab serta kewajiban keuangan dalam suatu negara. Ini mencakup berbagai aspek seperti pajak, pengeluaran publik, subsidi, dan program sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa beban keuangan yang dibebankan pada warga negara adil dan seimbang. Distribusi beban negara seringkali menjadi topik perdebatan politik karena berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Kebijakan distribusi beban yang baik biasanya mencoba mencapai keseimbangan antara berbagai prinsip,
Ini sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial yang berlaku di suatu negara. Materi selanjutnya yaitu sistem perpajakan dan politik pajak. Sistem perpajakan dan politik adalah dua hal yang saling terkait dalam suatu negara. Sistem perpajakan dan politik pajak adalah bagian integral dari cara suatu negara mengumpulkan dan mengelola pendapatan, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Yang berikutnya yaitu pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak terjadi ketika beban pajak yang semula ditanggung oleh satu pihak berpindah atau dipindahkan kepada pihak lain. Pergeseran beban pajak adalah fenomena yang kompleks dan dapat memiliki berbagai efek ekonomi. Hal ini juga sering menjadi fokus perdebatan politik dan kebijakan karena dampaknya terhadap distribusi kekayaan dan ekuitas sosial. Pemerintah sering harus mempertimbangkan dampak dari pergeseran pajak saat merancang kebijakan perpajakan mereka. Baiklah, dari semua materi di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber penerimaan negara berasal dari sektor internal dan sektor eksternal. Salah satu sumber dari sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sektor eksternal, misalnya pinjaman luar negeri. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak ataupun petugas pajak saja, tetapi juga dari peran aktif para wajib pajak itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.